DPRD Provinsi Bali menggelar rapat lanjutan melalui rapat paripurna ke-32 DPRD Provinsi Bali masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025. Rapat paripurna mengagendakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap peraturan Perda Provinsi Bali tentang Balai Kerta Adiaksa Desa Adat di Bali. Ruang Wisma Sabah Utama. Rapat paripurna DPRD Bali ke-32 digelar di Wisma Sabah Utama Kantor Gubernur Bali di Renon dan Pasar. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mayatnya, didampingi 3 wakilnya yakni Wayan Diesel Astawa, Ide Gede Komang Krisna Budi, dan I Komang Nova Sewi Putra. Selain mayoritas anggota DPRD Bali, rapat paripurna ini turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster bersama pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemprov Bali, perwakilan Forkompinda dan undangan lainnya. Setelah membuka rapat paripurna secara resmi, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayatnya memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Gubernur Bali Wayan Koster untuk memberikan jawaban terhadap PU fraksi terkait dengan Perda Balai Kerta Adiaksa di Bali. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali telah dilaksanakan dalam rapat paripurna ke-31 DPRD Bali pada tanggal 11 Agustus 2025. Saya yakin Saudara Gubernur Bali dan jajaran telah mencermati dan menelaah berbagai masukan dan saran dari pandangan umum fraksi dimaksud. Selanjutnya, sesuai dengan mekanisme, kita akan memasuki tahapan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dimaksud. Dan sebagaimana agenda, marilah bersama-sama kita dengarkan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dimaksud. Kepada yang terhormat, Saudara Gubernur Bali, waktu dan tempat kami persilahkan. Menjawab PU fraksi Partai Gerindra PSI, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan sebagaimana diatur dalam Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pemerintah Desa Adat memiliki kelembagaan terdiri atas prajurut desa, sabah desa, kerta desa, dan banjar adat. Menurutnya, Balai Kerta Adiaksa tidak menangani perkara adat yang menjadi kewenangan kerta desa. Balai Kerta Adiaksa merupakan lembaga fungsional yang mengemban fungsi koordinasi, konsultasi, fasilitasi, pendampingan, dan penyelesaian perkara hukum umum yang terjadi dalam wewidangan desa adat dalam rangka penguatan dan pemberdayaan kerta desa adat. Penyelesaian perkara hukum umum dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, kekeluargaan, kebersamaan, musyawarah, dan kesetaraan. Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyatakan sepakat dengan pendapat bahwa Balai Kerta Adiaksa diisi dengan sumber daya manusia SDM yang profesional, yakni memiliki kecakapan, kompeten, kejujuran, integritas, dan kemerdekaan atau independen yang akan ditambahkan dalam pasal 9. Dengan materi pengaturan dalam Ramperda, dengan jelas dapat disampaikan bahwa Balai Kerta Adiaksa merupakan lembaga yang netral, bukan merupakan reinkarnasi dari Radvan Kerta. Ramperda rencananya ditetapkan tahun ini terkait pemberlakuan disepakati menyesuaikan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu tanggal 2 Januari 2026. Bahwa Balai Kerta Adiaksa diisi dengan SDM yang profesional, yakni memiliki kecakapan atau kompeten, kejujuran atau integritas, dan kemerdekaan atau independen yang akan ditambahkan dalam pasal 9. Yang ketiga, kata adiaksa dalam bahasa Sanskerta berarti pengawas atau hakim tertinggi. Adiaksa dalam hal ini tidak hanya identik dengan kejaksaan, tetapi sebagai representasi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan. Penggunaan kata adiaksa dalam nama Balai Kerta Adiaksa mengandung makna bahwa dalam menangani perkara hukum umum yang terjadi dalam wewidangan desa adat, Balai Kerta Adiaksa memadukan penerapan hukum adat yang hidup di tengah. Sementara untuk fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golongan Karya, dan fraksi Demokrat Nasdem,
Gubernur Koster menyatakan sependapat untuk melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan penguatan koordinasi untuk mencegah tumpang tindih kewenangan maupun konflik yurisdiksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur juga menyatakan sependapat dengan saran untuk membangun mekanisme dokumentasi dan pelaporan yang tertib dan berbasis digital untuk menciptakan akuntabilitas dan menjadi referensi penyelesaian perkara serupa di masa mendatang. Ari Wiratmaja, Bali TV.